Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Eka di channel Sekolah Dasar TV. Hari ini kelas 5 akan belajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah 1. Menjelaskan 2 macam teknik pewarnaan. 2. Menjelaskan contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. 3. Menjelaskan akibat yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan. Dan yang keempat, menceritakan gambar cerita yang dibuat. Pada pembelajaran 5, kamu telah membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah kamu pilih. Sekarang saatnya kamu mewarnai gambarmu. Ada 2 macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Gambar yang pertama. Contoh mewarnai. Gambar pada sisi sebelah kiri dan gambar pada sisi sebelah kanan. Gambar sebelah kiri belum diwarnai, tampak hanya hitam putih, kurang menarik. Coba perhatikan yang di sebelah kanan. Sudah sangat menarik bukan? Karena di sana sudah ditambahi dengan warna, gambar terlihat hidup. Perhatikan, pada gambar tersebut ibu guru membagikan kertas untuk mewarnai. Ada 2 orang anak, yang satu dengan sukacita menerima, yang satu dia tidak memperhatikan, malah dia bermain mainannya sendiri. Nah, ini selanjutnya. Gambar yang di sebelah kiri adalah gambar-gambar yang belum diwarnai. Dan gambar yang di sebelah kanan adalah gambar-gambar yang sudah diwarnai. Pada cerita yang kedua, anak tersebut yang bermain mainannya sendiri tadi tidak segera menyelesaikan gambarnya. Sedangkan teman sebelahnya sudah mulai menggambar dan mewarnai. Selanjutnya, ternyata kelompok lain sudah selesai dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Gambarnya sudah jadi, pewarnaannya sudah bagus. Akhirnya kelompok tadi bingung. Aduh, belum selesai. Begitu alur ceritanya. Selanjutnya, pada akhirnya mereka bekerja sama untuk menyelesaikan gambar yang telah dibuat. Mereka mewarnai bersama-sama dan tidak lagi bermain dengan mainannya tadi.
Nah, dalam cerita bergambar di samping terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Akibat tidak bekerja sama. Yang pertama, Jaka dan Rudi diberi gambar-gambar dan harus diwarnai bersama. Yang kedua, Jaka mulai mewarnai gambar. Namun, Rudi masih saja bermain. Ketiga, teman-teman lain telah selesai mewarnai. Ada yang berbicara, "Selesai Bu Guru," dalam percakapan pada gambar tersebut. Selanjutnya, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Rudi berkata, "Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai." Akhirnya Jaka menjawab, "Iya Rudi, ayo kita selesaikan." Demikian adalah gambar contoh gambar bercerita. Ada alurnya, ada dialognya, sehingga tersusun menjadi sebuah cerita yang runtut. Nah, sekarang mari kita berdiskusi. Apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat? Diskusikan bersama kelompokmu, lalu bandingkan dengan hasil diskusi kelompok-kelompok lain. Selanjutnya, mari kita bercerita. Apakah gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai? Apakah kamu juga menuliskan teks sesuai gambar ceritamu? Jika gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai dan ditulis teks sesuai cerita, tunjukkan kepada teman-teman dan bapak atau ibu gurumu. Ceritakan gambarmu. Lakukan bergantian dengan teman-temanmu. Nah, kamu dan teman-temanmu telah membuat gambar cerita dan mempresentasikannya. Bagaimana? Apakah kamu puas dan bangga terhadap hasil karyamu? Apakah teman-temanmu juga mengakui keindahan karyamu? Bagaimana dengan hasil karya gambar cerita teman-temanmu? Pasti bagus juga bukan? Supaya hasil karyamu dapat dilihat dan dinikmati oleh lebih banyak orang, buatlah pameran kecil-kecilan. Tempelkan hasil karya kalian pada majalah dinding sekolahmu. Kalian juga dapat menempelkannya pada sebilah papan triplex, lalu letakkan pada dinding luar kelasmu. Teman-temanmu dari kelas lain, adik-adik kelas, kakak-kakak kelas, dan bapak ibu guru lain akan dapat melihat dan menikmati hasil karya kalian. Menyenangkan bukan? Perhatikan contoh penataan hasil karya gambar cerita di samping. Nah, di sebelah kanan sudah ada contoh majalah dinding. Kalian juga bisa melakukannya saat di rumah loh, agar kakak, adik, saudara maupun orang tua bisa melihat hasil karyamu. Sekarang mari kita renungkan. Sikap apa yang kamu pelajari pada hari ini? Coba sekarang bekerja sama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tuamu, apakah selama ini kamu telah melaksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab atau belum? Jika belum, mintalah saran kepada orang tuamu untuk memperbaikinya. Nah adik-adik, sekian dulu materi dari Kak Eka, semoga membantu dan bermanfaat.
Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel Sekolah Dasar TV ya. Sampai jumpa kembali.